Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, gitu ya. Balik lagi dengan Alfian Aryansa Channel. Oke teman-teman, kali ini akan membahas tentang eh, kura-kura air, gitu ya. Mungkin kalau di apa di masyarakat itu dibilangnya itu kura-kura Brazil teman-teman, seperti itu. Nah, eh, oke teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Yang belum like, yang belum share, yang belum komen, gitu ya. Oke lah teman-teman, kita langsung aja kita lihat kura-kuranya seperti apa. Nah ini dia teman-teman, untuk kolam kuranya. Maaf, sini berantakan ya teman-teman. Nah itu apa? Si temboknya, batunya pada lepas teman-teman. Nah jadi itu menimpa ke kolam kura-kura gitu. Tapi alhamdulillah sih kura-kuranya aman sih ya gitu, nggak ada yang ketindih. Lumayan juga teman-teman sama batu itu gitu ya. Nah ini di sini. Nah oke, ini dia teman-teman kura-kuranya. Di sini saya untuk kura-kura Brazil ini membeli 4 ekor teman-teman, gitu ya, 4 ekor. Sini jantan 1, betinanya 3 teman-teman, seperti itu. Cuman ukurannya untuk jantan ini emang ukuran jantan itu kecil ya teman-teman. Jantan, nah ini dia. Kelihatan nggak ya? Nah ini, seperti ini. Nah itu dia. Yang 2 ekornya, yang 1 ekornya yang ngumpet di sana teman-teman. Gitu. Nah untuk betina emang ukurannya agak gede-gede ya teman-teman. Untuk si betina ukurannya gede. Nah ini yang ini jantan teman-teman. Nah, coba saya ambil ya. Nah ini dia teman-teman kura-kuranya, kura-kura Brazil teman-teman, seperti ini. Tapi untuk kura-kura Brazil ini boleh dibilang agak galak sih ya teman-teman, agak galak. Nah ini seperti ini kura-kura Brazil. Untuk jantan ini udah termasuknya dewasa sih teman-teman, ukurannya emang kecil gitu ya. Ini sekitaran 20 sentian lah sepertinya, sekitaran 20 sentian untuk jantan. Itu ya, biasanya untuk betina itu ada yang sampai 25 sampai 27 cm teman-teman, seperti itu. Nah untuk ini rencananya sih saya pengen diternakin ya teman-teman, pengen diternakin si kura-kura ini gitu ya. Berharap kan ini ada 3 ekor betina, 1 jantan gitu ya. Menurut saya sih cukup lah gitu ya, untuk ideal gitu ya, untuk 1 jantan dengan 3 betina gitu. Nah untuk kolamnya juga ini sebenarnya peliharaan udah lama sih teman-teman, udah hampir berapa ya, 5 bulan mungkin ya, sudah ada 5 bulan ini. Cuman belum kelihatan telur sih teman-teman gitu. Nah saya juga kurang paham juga untuk cara apa ya, berternaknya seperti apa gitu ya, untuk mengawinkannya gitu. Nah seperti apa cara proses perkawinannya gitu kan. Cuman di sini saya disediain, nah ini, oh ya ini yang jantan ya teman-teman, seperti ini penampakan si kura-kuranya. Ini jangan ditaruh di depan ya teman-teman, tangannya maksudnya jangan taruh di depan mulut, dia pasti dia gigit teman-teman. Karena kura-kura kura-kura air ini agak lumayan galak sih teman-teman. Hampir semua kura-kura air itu galak teman-teman, seperti itu. Cuman mungkin ada yang lebih galak lagi kayak aligator gitu ya, kura-kura aligator gitu. Nah tapi ini kura-kura ini juga lumayan sih teman-teman gitu ya, lumayan galak juga, agresif juga dia, seperti itu. Nah ini untuk yang jantan, seperti kita balikin lagi teman-teman. Nah ini kebetulan airnya
jernih ya teman-teman, karena emang baru dikuras juga sih untuk si kolam ini. Biasanya gitu saya sih untuk pengurasan kolam ini nggak nentu ya teman, gimana udah kelihatan kotor aja sih gitu ya, kelihatan kotor biasanya saya akan kuras. Nah ini untuk pembuangannya ke sini seperti itu ya, cuma disemprot doang gitu. Nah kemarin tuh udah saya bikinin sih teman-teman, ini kan untuk kura-kura darat kan mungkin kura-kura air maaf, 70% di air dia ya, untuk 30%-nya di darat gitu. Maksudnya di darat tuh karena dia untuk bertelurnya tuh kan di darat teman-teman, seperti itu. Nah tadinya saya ini bikin ini teman-teman, jembatan ini ya, dia kalau mau bertelur saya sediakan tanah di atas sana teman-teman, seperti itu. Nah sedangkan ini airnya berkurang ya teman-teman, kebetulan ini untuk di Bandung ini udah jarang hujan teman-teman, udah masuk musim kemarau. Untuk lumayan, untuk apa ya, untuk mengisi air ini agak lumayan juga sih teman-teman. Dulu itu saya mengandalkan mengisi kolam ini dengan air hujan gitu. Nah untuk sekarang ngisi kolam ini agak lumayan juga itu airnya. Udah saya sedikit dulu lah, segini dulu gitu ya airnya, yang penting dia ada air untuk berendam seperti itu. Nah untuk perihal yang ini, dia akan naik itu ketika mungkin airnya penuh teman-teman, bukan penuh sih, agak setengah lah ya, setengah kolam si kura-kura akan bisa naik dari di yang karet ini disediain jembatan ini gitu ya. Karena airnya sedikit ya dia tidak akan bisa naik sih teman-teman ke si tangga ini gitu ya. Tangga ini sebenarnya untuk besi ini cuman buat bawahnya aja teman-teman. Nah itu ntar karetnya itu kan saya gulung ke atas, kalau di ke bawah itu karetnya tidak full sampai ke bawah teman-teman ya, itu cuman setengah kolam di karetnya itu. Nah jadi airnya, kalau airnya penuh biasanya sih kura-kura akan naik dan dia akan di tanah lah gitu ya, seperti itu. Nah rencananya sih seperti itu gitu ya, dengan adanya tanah akan bertelur, tapi pada kenyataannya entah gimana gitu ya, apa ada yang salah cara habitat tempat tinggalnya itu, jadi dia tidak bertelur teman-teman, seperti itu. Padahal kalau secara usia sih maaf bukan usia gitu ya, untuk size kayaknya dia udah cukup sih teman-teman untuk bertelur seperti itu. Cuman prosesnya atau ada hal tertentu lah ya yang bikin si kura-kura ini tidak bertelur, seperti itu. Nah ini untuk penampakannya seperti ini teman-teman. Ini untuk kolamnya kayaknya 1,5 meter untuk lebar, dan panjangnya itu sekitaran 2 meter ya teman-teman, 2 meter lebih lah, sekitar 2 meter lebih. Di sini sih rencananya saya pengen nambah lagi sih teman-teman gitu ya, atau mau ganti jantannya gitu ya, seperti apa, karena takutnya itu si jantannya itu emang kurang bagus teman-teman, seperti itu. Karena kan untuk si betina kan ada 3 ya teman-teman, kalaupun ada betina yang istilahnya kurang bagus satu, kan ada 2 gitu ya, masih ada 2 peluangnya, masih ada 2. Cuman ini entah kenapa 3 betina itu belum ada yang nelor teman-teman, seperti itu. Entah apa, mungkin jantannya kurang bagus gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Oh ya, untuk makanan gampang sih ya, untuk Brazil itu nggak rewel teman-teman. Dia tuh sayuran apa aja. Kadang-kadang ini saya barusan itu tuh yang hijau-hijau. Nah itu yang hijau itu batang kangkung ya teman-teman. Jadi kalau sisa masakan di dapur gitu ya, maksudnya bukan sisa masakan ya, jadi sayuran yang sisanya kan biasanya kalau kangkung itu kan dipilih lagi teman-teman, itu yang yang nggak bisa dimasak, nah itu bisa dikasih teman-teman ke kura-kuranya, seperti itu. Jadi dia di sini tuh saya suka kasih kangkung teman-teman, sawi gitu ya, dan biasanya
kayak kol saya suka kasih juga, itu selada air kadang-kadang gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang daun pepaya aja dia suka teman-teman, gitu. Jadi sebenarnya kalau kura-kura Brazil tuh nggak ribet ya untuk masalah makan dia gitu. Paling untuk proteinnya dari daging biasanya saya suka kasih udang gitu ya, udang kali itu. Kadang-kadang daging ayam, nah ini daging ayam dia suka banget teman-teman. Untuk daging ayam itu ya, daging ayam mentah ya, daging ayam mentah biasanya saya kadang-kadang suka kasih juga, dia lahap untuk daging ayam itu gitu. Jadi untuk dia lebih ke omnivore mungkin ya, jadi pemakan segala gitu, daging juga iya, sayuran juga dia masuk teman-teman, seperti itu. Untuk perawatannya gampang sih teman-teman gitu ya. Dan oh ya, dan hampir semua mungkin ya reptil gitu ya, dia perlu jemur teman-teman. Nah kebetulan atasnya ini rumah saya itu dibuka teman-teman gitu ya, pakai tralis gitu. Jadi intinya untuk mungkin jam sekitar jam 11 sampai jam 1 itu cahaya masuk teman-teman, cahaya masuk ke kolam, setengah kolam sih, tidak full gitu ya. Nah itu sih sebenarnya yang dibutuhkan reptil teman-teman gitu ya. Untuk yang dibutuhkan reptil itu ada cahaya matahari masuk gitu ya, karena untuk proses metabolisme pencernaan dianya teman-teman, seperti itu. Nah oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu untuk penjelasannya tentang kura-kura gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang sukses dalam beternak kura-kura Brazil, oke, bisa sharing gitu ya di komen seperti apa emang salah dalam apa ya, menyiapkan tempat. Nah oke teman-teman, mungkin itu penjelasan tentang kura-kura Brazilnya gitu ya. Eh, Hampir 5 bulan ini saya sih berharap pengen bertelur gitu ya, pengen nyoba beternak gitu ya, pengen mencoba beternak untuk kura-kura Brazil itu. Karena makanya saya membeli 4 ekor indukan gitu ya, jantan satu, tiganya itu eh, betina gitu teman-teman. Cuman entah kenapa gitu ya, sampai detik ini pun si kura-kura Brazil itu tidak bertelur teman-teman. Mungkin ada salah treatment pemberian pakan, atau emang tempatnya kurang nyaman gitu ya, atau seperti apa, saya juga kurang paham sih teman-teman, seperti itu. Nah eh, kalau ada teman-teman yang berhasil gitu ya, berhasil dalam beternak kura-kura Brazil, mungkin bisa sharing di komen gitu ya. Apakah itu dari pakannya seperti apa gitu ya, untuk mempercepat proses bertelur, atau emang habitat tempat dia tinggal itu kurang eee, kurang apalah gitu ya, kurang kurang bagus, kurang nyaman gitu kan. Nah, silakan aja deh teman-teman, banyakin komentar di kolom komentar, seperti itu teman. Mungkin itu penjelasan dari saya teman-teman. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.